Di satu masa penyakit mematikan menyerang tanah alas. Penyakit yang diketahui sebagai penyakit menular yang dinamakan penyakit sampar itu telah membuat banyak orang di alas mati mendadak. Raja Alas sangat ketakutan. Dia meminta kepada seluruh hulu balang kerajaan untuk mencari dukun yang sanggup mengobati penyakit itu. Seorang dari mereka mengatakan ada dukun dari Tanah Karo yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit ini. Dukun itu sangat sakti. Dia berasal dari desa Kandibata. Dukun itu terkenal dengan julukan Guru Penawar Meh. Mendengar itu, dengan cepat Raja Alas memerintahkan anak buahnya untuk segera menjemput dukun itu. Penyakit sampar ini harus segera diobati karena rakyat Alas semakin menderita. Para hulu balang itu segera berangkat ke Tanah Karo. Mereka menuju Kandibata, kampung sang guru penawar meh. Sesampai di Kandibata, mereka bertanya kepada orang kampung di mana rumah guru sakti itu. Orang kampung menunjuk rumah di atas bukit. Akhirnya mereka bertemu dengan guru penawar meh. Mereka mengutarakan maksud kedatangan mereka menjumpai guru itu. Mereka meminta dengan sangat agar guru itu memenuhi keinginan mereka. Tanah Alas harus segera ditolong. Kalau tidak, seluruh rakyat Alas akan punah. Awalnya guru itu ragu karena Tanah Alas sangat jauh dan dia akan menghabiskan waktu yang lama di sana. Guru itu mempunyai 2 anak gadis, yaitu Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa. Sebetulnya dia enggan meninggalkan kedua anak gadisnya itu lama-lama. Namun tawaran dari Raja Alas sangat menggiurkan. Guru itu bertanya kepada istrinya, Nande Tandang Kumerlang, apakah dia menerima tawaran dari Raja Alas. Lalu istrinya mengatakan agar sang guru membaca pustakanya dan membuat tabas atau mantra agar mengetahui apa yang terjadi nanti. Guru itu melakukan apa yang diminta Nande Tandang Kumerlang. Dia melihat dalam penerawangannya bahwa nasibnya tidak baik. Akan terjadi bahaya kepada anak-anaknya jika dia pergi. Namun sekali lagi, tawaran Raja Alas sangat menggiurkan. Dia melawan peringatan bahaya itu. Untuk meyakinkan semuanya, maka dia menguji ilmunya dulu. Dia katakan pada hulu balang Raja Alas agar mereka mau jadi bahan uji coba ilmunya sebelum mereka berangkat. Hulu balang Raja Alas hanya bisa pasrah menjadi uji coba sang guru karena mereka tidak punya pilihan lain. Kalau mereka menolak dan sang guru tidak berangkat bersama mereka, maka Raja Alas akan marah. Mereka tidak berani pulang tanpa guru penawar meh. Lalu guru itu melakukan percobaan. Dia membunuh seorang hulu balang Raja Alas itu. Setelah beberapa malam, jenazah hulu balang itu membusuk. Dengan ilmunya kemudian, guru penawar meh menghidupkan jenazah hulu balang Raja Alas itu. Hulu balang yang mati itu hidup lagi. Para hulu balang itu sangat heran dan kagum dengan kesaktian guru penawar meh. Mereka pun semakin yakin guru itu bisa menyembuhkan wabah penyakit di Tanah Alas. Guru itu bertanya lagi kepada istrinya Nande Tandang Kumerlang, apakah dia sudah yakin dengan kesaktian ilmunya. Guru penawar meh yakin jika sesuatu terjadi dengan anak-anaknya, maka dengan ilmunya dia bisa menyembuhkan bahkan menghidupkan anaknya kembali. Maka dikumpulkannya lah seluruh keluarganya. Guru penawar meh mengatakan akan pergi ke Tanah Alas karena ada wabah penyakit di sana. Mungkin akan lama berada di sana karena Tanah Alas sangat jauh. Dia meminta agar seluruh keluarganya menjaga anaknya Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa. Dia meminta agar segera mengabarkan jika terjadi sesuatu kepada kedua anaknya. Sebetulnya Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa merasa berat harus berpisah dengan kedua orang tuanya
dalam waktu yang lama. Namun, mereka tidak bisa berkata apapun karena mereka sangat segan kepada bapaknya yang seorang guru mahasakti itu. Maka berangkatlah guru penawar remeh bersama istrinya ke tanah alas. Sesampai di alas, guru dari Kandibata itu disambut sukacita oleh Raja Alas. Dukun itu lalu berjalan keliling seluruh tanah alas dan mulai mengobati rakyat alas satu persatu. Lewat beberapa hari, mulai sembuhlah orang-orang alas itu. Mereka senang dan memuji kehebatan ilmu guru penawar remeh. Raja memerintahkan semua yang telah disembuhkan harus membayar upah kepada dukun dari tanah Karo itu. Satu persatu mereka datang membawa emas dan perak. Jumlahnya bervariasi. Semua tergantung kerelaan hati atas jasa sang dukun itu yang telah menyembuhkan mereka. Suatu hari datanglah seorang dari Kandibata tanah Karo. Orang itu mengabarkan kalau anak sang guru, yaitu Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa, terkena penyakit cacar. Mereka sangat menderita sekali dan menitipkan pesan agar bapa dan andenya untuk segera pulang karena mereka tidak sanggup lagi menahan sakit. Guru penawar remeh menolak pulang. Dia mengatakan kalau masih ada tugas yang harus diselesaikannya di tanah alas. Dia hanya menitipkan emas dan perak yang sudah dikumpulkan dalam satu goni untuk dibawa ke Kandibata. Semoga barang hasil upahnya di tanah alas ini bisa membeli obat untuk kesembuhan kedua anaknya itu. Maka pergilah orang itu kembali ke Kandibata dan menyampaikan pesan bapaknya kepada Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa. Mereka sangat menangis mendengar kalau bapak dan ibunya tidak mau pulang. Lalu mereka meminta bapak mudanya, yaitu adik bapaknya, Sanina dari sang guru, untuk pergi ke tanah alas dan menyampaikan keadaan sakit mereka di Kandibata. Maka pergilah Sanina guru itu ke alas. Di sana dia bertemu dengan abangnya dan menyampaikan pesan dari kedua anaknya. Bukannya makin tergugah, malah guru itu marah kepada adiknya itu. Dia mengusirnya dan mengatakan untuk apa dia pulang cepat kalau masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya di tanah alas ini. Dia katakan kalau kedua anaknya itu tidak bisa disembuhkan dan mereka mati, maka dia pun bisa menghidupkan anaknya itu lagi. Maka pulanglah adiknya itu kembali ke Kandibata. Disampaikannya apa yang dibilang guru penawar itu kepada kedua anaknya. Betapa sedih dan kecewanya mereka. Mereka menganggap kedua orang tuanya itu tidak lagi mengasihi mereka. Terlebih lagi, tidak ada obat yang dititipkan, melainkan emas dan perak yang tidak ada artinya untuk mereka saat ini. Karena sedihnya terus memikirkan kedua orang tuanya yang tidak juga pulang, penyakit Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa semakin memburuk. Setiap hari ramai orang berkumpul di rumahnya. Mereka berusaha mencari jalan keluar untuk membujuk guru itu untuk pulang. Hingga mama atau paman, abang dari istri guru itu menawarkan dirinya. Mungkin dia pikir permintaan dari Kalimbubu tidak akan ditolak. Berangkatlah mama itu menuju tanah alas. Sesampai di tanah alas, dia berhasil menjumpai guru penawar remeh. Dia menjelaskan keadaan kedua anak guru itu semakin parah. Namun bukan menghormati perkataan Kalimbubunya, malah guru itu meminta Kalimbubunya itu untuk pulang. Walaupun dia menghormati Kalimbubunya itu, untuk saat ini dia menolak permintaannya. Dia berharap Mama Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa itu bisa menjaga kedua beberenya sampai dia kembali. Silih guru penawar remeh itu pun harus kembali ke Kandibata dengan kekecewaan. Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa sangat sedih mendengar apa yang disampaikan oleh mamanya. Setiap saat mereka menangis meratapi kedua orang tuanya. Semua orang di kampung itu berusaha menghiburnya. Sakit penyakit mereka makin menjadi. Setiap siang dan malam, semua bibinya berusaha membujuk dan menghibur kedua anak gadis itu. Namun, mereka terus berharap kehadiran kedua orang tuanya. Datanglah bengkilanya.
anak beru dari guru itu. Dia berangkat bersama beberapa seninanya yang juga anak beru dari guru sakti itu. Sampai di tanah alas mereka berhasil menjumpai guru penawar remeh. Mereka menjelaskan keadaan Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa yang sakitnya semakin parah. Tiap saat mereka menangis berharap kedua orang tuanya pulang. Mereka tidak ingin mati. Guru penawar remeh menjawab ketus kepada rombongan anak berunya itu. Dia tidak akan pulang sebelum selesai pekerjaan ini. Dia katakan kalau anak berunya itu tidak perlu khawatir. Walaupun nanti harus mati kedua anak perempuannya itu, dia pasti bisa menghidupkannya kembali. Dia katakan kalau anak perempuannya itu mati, jangan dikuburkan di tempat umum. Kuburannya harus di atas bukit dan di bawah pohon beringin. Walau sebesar sisir pun tulangnya yang tertinggal, niscaya dia bisa menghidupkannya kembali. Lalu guru itu memberikan sekarung emas dan perak. Dia berharap anak berunya untuk sementara tidak perlu bekerja lagi di ladang. Tugas mereka adalah menjaga kedua anak perempuan itu. Seluruh kebutuhan mereka sudah dijamin dalam karung emas dan perak itu. Sementara Nande Tandang Kumerlang yang sejak awal ingin pulang menangis meraung-raung. Dia sangat berharap untuk pulang, namun suaminya hanya memikirkan harta tanah alas ini. Dia ingin berjumpa dengan kedua anak perempuan itu. Dia tidak ingin mereka mati. Mendengar ratapan istrinya itu, guru penawar remeh tetap tak bergeming. Dia katakan kepada anak berunya itu agar tidak mendengarkan perkataan Nande Tandang Kumerlang. Lalu pulanglah anak berunya itu ke Kalibata. Mereka sampaikan apa pesan sang dukun kepada orang banyak yang ada di rumah guru Kalibata. Mereka pun hanya mengiyakan pesan yang disampaikan anak beru itu. Singkat cerita, meninggallah Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa. Sesuai pesan guru penawar remeh, maka dikuburkanlah kedua anak perempuan itu di atas bukit dan di bawah pohon beringin. Penguburannya tidak memakai ritual gendang adat karena kedua orang tuanya belum pulang. Sudah 4 hari berlalu. Selalu saja terdengar orang-orang kampung yang melintasi kuburan itu suara tangisan Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa. Suara mereka terdengar lirih dan pilu. Terkadang dari kejauhan meraung dengan sangat mengerikan. Orang-orang kampung itu menjadi ketakutan. Keluarga terdekat dari Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa sangat sedih. Mereka tahu tangisan itu berasal dari arwah kedua gadis itu. Kedua orang tuanya tidak juga pulang ke Kalibata. Suara tangisan arwah kedua gadis itu akhirnya terdengar oleh begu penunggu Gunung Sibayak. Tangisan itu sangat menarik perhatian penunggu gunung itu. Lalu, begu penunggu Gunung Sibayak memerintahkan juak-juaknya untuk mencari asal suara tangisan itu. Akhirnya, juak-juak Gunung Sibayak mendapatkan suara tangisan itu berasal dari kampung Kalibata. Juak-juak Gunung Sibayak mendekati kuburan asal suara tangisan itu. Mereka melihat roh dua gadis sedang bergentayangan di sekitar kuburan itu. Lalu juak-juak itu bertanya kenapa mereka menangis. Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa menjelaskan bagaimana kerinduan mereka dengan bapa dan nande mereka yang tak kunjung pulang dari tanah alas. Sampai akhir hayat, mereka tidak lagi berjumpa dengan kedua orang tua mereka. Itulah sebabnya mereka sangat sedih dan terus menangis. Lalu, juak-juak Gunung Sibayak menawarkan Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa untuk bertemu dengan penunggu Gunung Sibayak. Dia katakan penunggu Gunung Sibayak bisa menghibur kedua gadis itu. Dia juga bisa menggantikan peran orang tua untuk mereka. Tawaran juak-juak Gunung Sibayak itu diterima oleh Tandang Kumerlang dan Tandang Suwasa. Mereka berpikir alangkah baiknya di tempat baru daripada terus menangis meratapi kesedihan yang tidak berkesudahan. Mereka berangkat ke Gunung Sibayak.
Di sana mereka disambut dengan sukacita oleh nini penunggu si Bayak. Mereka membuat pesta pora menyambut kedatangan Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa yang sekarang menjadi keluarga besar Gunung Sibayak. Seluruh keluarga penunggu Gunung Sibayak terus menjaga dan menghibur Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa agar mereka tidak sedih lagi. Sedikit demi sedikit, kedua gadis itu bisa melupakan kedua orang tuanya. Setiap hari mereka berpesta. Suara musik dan gendang dan suara ramai terdengar juga oleh Perlanja Sira yang melintas di sekitar Gunung Sibaya. Mereka sering memberikan percibalan saat melintasi tempat itu sebagai tanda penghormatan kepada penunggu Gunung Sibaya. Mereka tahu kalau terdengar suara gendang seperti orang berpesta, pasti ada anggota keluarga penunggu Gunung Sibaya yang baru. Jadi mereka tidak heran lagi. Perlanja Sira atau disebut pedagang garam adalah pedagang yang membawa barang dagangan dari Tanah Karo dan menjualnya ke sekitar Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Lalu setelah barang dagangannya laku, mereka membeli kebutuhan untuk dibawa kembali ke Tanah Karo. Suatu hari para Perlanja Sira itu melewati lagi kaki Gunung Sibaya. Terdengar oleh mereka suara gadis bernyanyi, seperti menina bobokkan adiknya. Mereka tidak tahu suara itu berasal dari mana. Tapi sebagai Perlanja Sira, mereka maklum, sebab hal-hal gaib seperti itu biasa mereka jumpai selama perjalanan. Saat mereka memberikan percibalan, nyanyian itu berhenti. Suara seorang perempuan terdengar dari kejauhan. Gadis itu memperkenalkan namanya adalah Tandang Kumerlang. Dia mengatakan para Perlanja Sira yang memberikan persembahan itu akan beruntung. Apa yang mereka jual pasti mendapat untung banyak. Dia berpesan, jika memang perkataannya memang benar, maka dia berharap Perlanja Sira itu membawa oleh-oleh kepada adiknya yang sedang bersedih, Tandang Suasa. Kata-kata gadis yang tidak tampak wujudnya itu disetujui oleh para Perlanja Sira itu. Mereka berharap apa yang dikatakan gadis itu memang benar. Ternyata apa yang dikatakan gadis itu memang benar. Dagangan mereka mendapat untung besar. Mereka membeli oleh-oleh sesuai permintaan gadis itu. Saat melintasi Dolu di kaki Gunung Sibaya, mereka meletakkan oleh-oleh berupa buah jeruk di tempat biasa mereka meletakkan persembahan. Terdengar dari kejauhan, suara gadis itu menyambut dan mengatakan terima kasih kepada para Perlanja Sira itu. Dia katakan adiknya Tandang Suasa akan senang mendapat oleh-oleh ini. Setiap Perlanja Sira itu melintas, Tandang Kumerlang selalu meminta dibawakan oleh-oleh. Bagi Perlanja Sira yang menyanggupi permintaan itu akan diberi untung. Namun ada juga dari para Perlanja Sira itu tidak menuruti perkataan dari gadis itu. Merekalah yang tidak beruntung. Kepercayaan Perlanja Sira yang mendapat keuntungan dari gadis itu semakin tinggi. Suatu hari, Tandang Kumerlang meminta agar Perlanja Sira itu membawa titipannya ke kampungnya di Kadibata. Titipannya itu adalah sebuah surat yang tertulis di bambu. Dulu tulisan di bambu ini disebut bilang-bilang oleh masyarakat Karo. Tandang Kumerlang meminta agar suratnya itu tidak boleh dibaca sampai ke Kadibata. Karena surat itu adalah pesan untuk bapak dan ibunya yang mungkin sudah pulang dari Tanah Alas. Awalnya Perlanja Sira itu menyanggupi. Namun dalam perjalanan menuju Kadibata, timbul keingintahuannya untuk membaca surat itu. Dia membuka isi bungkusan surat itu. Tiba-tiba surat itu berubah menjadi ular. Betapa terkejutnya Perlanja Sira itu. Lalu dia berlari cepat meninggalkan tempat itu. Tandang Kumerlang tahu surat yang dititipnya ke salah seorang Perlanja Sira itu tidak sampai ke Kadibata.
Dia menawarkan ke salah seorang perlanja sirah lain yang melintas. Dia katakan surat ini adalah pesan kepada kedua orang tuanya agar mereka tahu kemana mereka mencari kedua anak gadisnya. Perlanja sirah itu menyanggupi. Perlanja sirah itu segera ke Kalibata. Dia mencari rumah guru penawar remeh. Dia mendapati saudara guru itu di sana. Dia memberikan titipan Tandang Gumerlang. Namun mereka katakan, Bapak Tandang Gumerlang belum pulang dari Tanah Alas. Sudah bertahun-tahun dia belum pulang. Setelah menitipkan surat, maka pergilah perlanja sirah itu. Pada saat perlanja sirah itu pergi, ternyata guru penawar remeh dan istrinya sudah dalam perjalanan ke Kalibata. Mereka sudah tiba di kampung Kinepen yang tidak jauh lagi dari Kalibata. Dari kampung itu sudah terlihat bukit dan pohon beringin tempat kuburan anaknya. Nande Tandang Gumerlang mulai menangisi kedua anaknya. Namun guru penawar remeh tetap menegaskan kepada istrinya kalau dia tidak perlu khawatir. Hanya sebesar sisir pun nanti tulangnya tinggal, dia bisa menghidupkan kedua anaknya itu. Sesampai mereka di Kalibata, seluruh keluarga dan saudara datang menyambut mereka dengan sukacita. Lalu mereka katakan kalau Tandang Gumerlang dan Tandang Suwasa sudah dikuburkan di bawah pohon beringin di atas bukit seperti pesan guru itu. Guru itu memerintahkan anak berunya untuk menggali kuburan kedua anaknya itu. Dia meminta agar tulang belulang anaknya itu dibawa ke rumah agar dia bisa menghidupkannya kembali. Berangkatlah mereka menuju kuburan dan mulai menggalinya. Tapi setelah digali, ternyata kuburan itu telah kosong. Tak ada lagi jasad Tandang Gumerlang dan Tandang Suwasa dalam kuburan itu. Tidak satu pun tulang-tulang yang tertinggal. Konon semuanya sudah dipindahkan oleh Nini penunggu si Bayak. Mereka berlari ke rumah dan mengabarkan guru itu keadaan kuburan kedua anak gadisnya. Seorang dari mereka yang hadir di situ memberikan surat yang disampaikan oleh perlanja sirah yang datang beberapa waktu lalu. Betapa terkejutnya guru penawar remeh saat membaca surat itu. Ternyata kedua anak gadisnya sudah berada di Gunung Sibayak. Dia meminta agar Sangkep Geluh segera berkumpul, baik itu Senina, Kalimbubu, dan anak beru. Dia meminta mereka semua menemaninya ke Gunung Sibayak untuk menjemput Tandang Gumerlang dan Tandang Suwasa. Mereka akan memalu gendang permohonan kepada penunggu Sibayak agar dia memberikan kembali kedua anak gadisnya itu. Maka berangkatlah mereka semua ke Gunung Sibayak. Di Dolu, kaki Gunung Sibayak, mereka memalu gendang adat di Masedalanan. Mendengar suara gendang, datanglah Nini penunggu Sibayak. Suaranya terdengar dari kejauhan. Dia bertanya, kenapa ada terdengar suara gendang di tempatnya? Guru penawar remeh mengutarakan maksudnya. Dia ingin bertemu dengan kedua anaknya. Dia bertanya kepada penunggu Sibayak apa upahnya agar dia bisa bertemu dengan anaknya. Penunggu Sibayak meminta agar guru penawar remeh menggantungkan kain dagangan atau kain putih di sebuah pohon. Dengan begitu, dia akan mengabulkan permohonan guru itu. Tapi dengan satu syarat, siapapun tidak boleh memeluk keduanya jika mereka sudah hadir. Guru penawar remeh menyanggupi syarat itu. Dia menggantungkan kain dagangan di sebuah pohon. Tiba-tiba muncullah Tandang Gumerlang dan Tandang Suwasa. Ibu kedua gadis itu sangat menangis. Akhirnya dia bisa bertemu dengan kedua anaknya. Nande Tandang Gumerlang tidak bisa menahan dirinya. Dia bergerak mendekati anaknya itu lalu berusaha memeluknya. Tiba-tiba menghilanglah mereka. Semuanya terkejut mendapati Tandang Gumerlang dan Tandang Suwasa tidak ada lagi. Terdengar suara penunggu Gunung Sibayak dari kejauhan. Dia katakan kalau Nande Tandang Gumerlang sudah melanggar syarat.
Mereka tidak akan bertemu kedua anaknya lagi sampai kapanpun. Guru penawar remeh dan istrinya menyesali apa yang telah diperbuatnya kepada kedua anaknya itu. Mereka sangat menyesali kasih sayang tidak lagi diberikan akibat mengejar harta ke tanah alas. Lalu mereka membuang semua hartanya ke laut debu-debu. Setelah membuang hartanya, tiba-tiba mereka berubah menjadi batu. Mereka kini sudah berada dekat dengan kedua anaknya. Batu jelmaan guru penawar remeh dan istrinya itu sekarang menjadi sembah-sembahan orang di laut debu-debu. Konon kata tua-tua, kalau malam terang bulan, terdengarlah suara Tandang Kumerlang bernyanyi meninabobokkan adiknya Tandang Suasa. Kalau hari mendung dan hujan, akan terdengar suara derak dan menggelegar di laut debu-debu. Konon suara itu berasal dari arwah guru penawar remeh dan istrinya yang sedang melemparkan semua hartanya dari tanah alas ke laut debu-debu dan menangisi perbuatannya. Demikianlah cerita guru penawar remeh, Tandang Kumerlang dan Tandang Suasa. Dari cerita ini bisa dipetik sebuah pesan moral. Kasih sayang kepada anak dan buah hati kita tidak bisa ditukar dengan harta apapun di dunia ini. Jadi, kasihilah anak-anak kita melebihi apapun di dunia ini.